Ya, selamat malam Bapak Ibu dan salam entrepreneur. Selamat malam Bapak Ibu, selamat datang di acara Entrepreneurs Academy dari Ciputra Entrepreneurs Club. Acara Entrepreneurs Academy ini rutin kami lakukan sebulan sekali, di mana di acara ini kami mengundang para narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membagikan ilmu dan keahlian yang pasti sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai entrepreneurs yang saat ini sedang merintis maupun mengembangkan usahanya. Dan pada malam hari ini topiknya adalah bijak kelola uang ala entrepreneur sukses. Topik pada malam hari ini akan disampaikan oleh Head of Daksanaya Management, sebuah lembaga pengembangan pengetahuan dan advisory di bidang investasi dan keuangan. Dan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini yaitu Bapak Pardo Sihombing atau yang akrab disapa dengan Pak Pardo. Selamat malam Pak Pardo. Selamat malam Bu Bene. Sehat ya Pak? Sehat Bu. Gimana Baik. Bu kabarnya, sehat? Sehat Pak, sehat. Jadi kita bisa ketemu di acara pada malam hari ini ya Pak ya? Ya. Baik, pada malam hari ini juga sudah hadir Bapak Hengki Joyo Santoso selaku CEO Ciputra Life. Malam Pak. Malam Bene, malam Pak Pardo. Terima kasih buat kehadirannya Pak. Ya, sama-sama Pak Hengki. Selamat malam Pak. Malam. Baik, Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan acara pada malam hari ini, saya mau menginformasikan bagi Bapak Ibu yang sudah hadir melalui webinar Zoom bisa nanti berpartisipasi atau bertanya lebih lanjut kepada narasumber kita. Nanti bisa gunakan fitur Q&A bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui webinar. Tapi bagi Bapak Ibu yang bergabung melalui platform digital sosial media kami di Facebook, Instagram, dan juga YouTube, silahkan gunakan section komen. Tapi memang prioritas kami akan bacakan pertanyaan dari peserta yang bergabung di webinar. Dan Bapak Ibu yang mengikuti acara sampai dengan selesai, kami akan memberikan e-certificate di mana atau sertifikat elektronik yang nanti kami akan kirimkan melalui email, dan linknya Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di pertengahan atau di akhir sesi. Jadi tolong dipastikan Bapak Ibu mengikuti acara ini sampai dengan selesai. Untuk 2 orang penanya terbaik, kami memiliki reward pada malam hari ini yaitu 2 buah buku yang akan kami bagikan kepada para peserta. Baik, untuk mengawali acara pada malam hari ini, saya mau undang Pak Hengki untuk bisa menyampaikan kata pembuka. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bene. Ya. Selamat sore dan selamat datang dalam acara Entrepreneurs Academy. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Pardo Sihombing yang telah bersedia menjadi narasumber dalam acara Entrepreneurs Academy sore hari ini. Acara Entrepreneurs Academy ini adalah acara yang diselenggarakan secara rutin oleh Ciputra Entrepreneurs Club, di mana di dalam acara ini kami mengundang narasumber-narasumber yang kompeten di dalam bidangnya untuk berbagi ilmu, keahlian, maupun insight yang tentu saja akan sangat bermanfaat dalam mengembangkan skill para entrepreneurs maupun para calon entrepreneurs. Saya sangat senang Pak Pardo bisa hadir bersama dengan kita semua pada sore hari ini. Pak Pardo adalah seorang expert di dunia investasi dan keuangan. Pak Pardo saat ini adalah Head of Daksanaya Management, sebuah lembaga pengembangan pengetahuan dan advisory di bidang investasi dan keuangan. Sebelum bergabung dengan Daksanaya, Pak Pardo pernah menjabat sebagai Head of Research Recapital Securities, kemudian Director Recapital Asset Management, dan CFO Perum PFN atau Produksi Film Negara. Topik yang akan dibawakan oleh Pak Pardo sore hari ini tentunya sangat menarik dan relevan bagi kita semua. Kondisi pandemi yang saat ini kita hadapi memberikan ancaman berkurangnya penghasilan, dirumahkan, bahkan di PHK, sehingga menuntut kita untuk bijak dalam mengelola keuangan, yang sekaligus menciptakan peluang baru untuk menambah penghasilan. Dengan bijak mengelola keuangan, tentu saja kita bukan hanya akan berhasil melalui kondisi pandemi ini, tetapi bahkan dapat menjadikan keuangan kita lebih dibanding sebelum terjadinya pandemi. Bagi Bapak Ibu peserta Entrepreneurs Academy sore hari ini yang belum bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club, saya mendorong Bapak Ibu untuk segera menghubungi entrepreneur yang mereferensikan Bapak Ibu dalam acara sore hari ini, atau menghubungi bisnis support kami dan dapat segera bergabung dalam program Ciputra Entrepreneurs Club yang tentunya akan membantu Bapak Ibu sekalian untuk bijak dalam mengelola uang dan sekaligus menciptakan peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Sekali lagi terima kasih Pak Pardo atas kesediaannya hadir sebagai narasumber dalam acara
Entrepreneurs Academy sore hari ini dan memberikan sharing mengenai bijak kelola uang ala entrepreneur sukses. Saya percaya banyak sekali pelajaran yang dapat kita petik dan dapat langsung diimplementasikan oleh para peserta webinar sore hari ini. Terima kasih dan salam entrepreneurs. Baik, terima kasih Pak Hengki. Baik Bapak Ibu, kita akan ke acara utama. Kita akan mendengarkan penjelasan dari Pak Pardo mengenai bijak kelola uang ala entrepreneurs, terutama di masa pandemi seperti ini. Dan di tengah-tengah pada saat nanti Pak Pardo menyampaikan presentasinya, kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, silakan gunakan fitur Q&A. Nanti saya akan membacakan pada saat sesi tanya jawab berlangsung. Silakan Pak Pardo untuk share screen. Oke, terima kasih Pak Hengki atas kesempatan yang diberikan dan juga Bu Bene. Ya. Selamat malam para peserta webinar kita malam ini ya, terkait dengan sebentar ini ada, saya buka dulu materinya. Ya. Oke. Ya, selamat malam para peserta. Kita mulai ke materi kita ya, terkait dengan temanya adalah bijak kelola uang ya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hengki, pandemi ini memang menghantam semua sektor ya, semua sektor. Ini video. Ya, pandemi ini menghantam semua sektor ya, termasuk kita sebagai individu ya, sehingga perencanaan keuangan sekali lagi memang perlu dilakukan, dan ini terbukti ketika kita mengalami pandemi seperti ini. Nah, bagaimana kita melakukan pengelolaan uang secara bijak ya. Ini ke freeze ya? Enggak sih Pak, slide-nya tapi belum berubah. Oke. Ya, ini belum. Mau saya bantu Pak operate dari sini, nanti Bapak bisa boleh, sampaikan Bu Bene. Ya. Boleh di stop share dulu ya Pak. Coba saya yang share ya Pak. Oke. Sudah terlihat Pak Pardo? Oke. Ya, nanti Bapak boleh sampaikan next, nanti saya akan bantu untuk next. Next. Ya. Udah Pak? Jadi ya, Bapak Ibu ya, dalam kita mengelola keuangan itu masuk dalam ranah perencanaan keuangan. Ya. Dalam perencanaan keuangan pastinya kita harus mengatur cash flow. Artinya kita harus melihat berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Yang paling penting daripada cash flow ini, posisinya harus positif. Jadi artinya pendapatannya harus dinaikkan atau pengeluarannya diturunkan. Ya. Selanjutnya proteksi, kita harus memiliki asuransi ya, karena dalam kehidupan itu ada saja risiko, entah kesehatan maupun terkait dengan jiwa. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu, walaupun waktunya cukup terbatas ya, tapi mudah-mudahan kita bisa kasih materi semua. Yang kedua terkait dengan investasi ya, pembelian aset. Yang keempat adalah perencanaan pensiun, karena pastinya kita ada batasnya masa produktivitas kita dan kita akan menghadapi pensiun. Nah, bagaimana kita mempersiapkan pensiun supaya kualitas hidup kita tidak turun. Selanjutnya adalah pendidikan anak terkait edukasi, pajak, dan warisan ya, karena setiap orang mempunyai garis finish, sehingga kita juga harus menyiapkan warisan. Next. Nah, ini siklus keuangan Bapak Ibu ya. Jadi awal kita hidup ya, masa anak-anak dewasa yaitu biasanya dari umur 0 sampai 20 tahun.
Ya, kita belajar mungkin dari SD, bahkan sekarang sudah TK pun udah belajar tentang menabung ya. Nah, itu juga ada juga deposito atau instrumen pasar uang istilahnya. Setelah itu, setelah kita masuk ke usia kerja ya, kita sudah mulai bekerja, kita proteksi diri kita, asuransi baik yang sudah disiapkan oleh kantor maupun kita menyiapkan secara pribadi. Nah, ketika kita mulai berkarir pun kita sudah menyiapkan dana pensiun, itu idealnya sebenarnya. Kenapa? Karena semakin cepat kita menyiapkan dana pensiun, maka semakin ringan dana pensiun itu dikumpulkan. Selanjutnya kita bisa melakukan utang, ya, kita bisa melakukan utang, tapi hati-hati, utang itu harus produktif, ya kan? Bisa kita lakukan utang itu untuk melakukan investasi atau membeli aset, dan ketika kita menjelang umur 50-an kita harus menyiapkan warisan. Ya, kadangkala warisan itu kalau kita tidak siapkan, ini bukan memberikan manfaat atau benefit untuk generasi kita berikutnya, malah bisa menjadi masalah. Masalah keributan, masalah biaya, balik namanya. Ya, nah itu harus disiapkan dan akhirnya kita garis finish. Mungkin di angka 70, kalau dikasih bonus 80, ya kan 90, tapi semakin panjang ternyata dari siklus kehidupan keuangan itu semakin berat. Jadi mungkin lagu ulang tahun itu mungkin sedikit perlu direvisi gitu. Jadi kalau bisa tuh pas waktunya kan gitu dengan persiapan pensiun. Karena kalau terlalu lama malah bisa menjadi beban buat kita sendiri ataupun orang lain seperti itu. Nah itu siklus kehidupan yang harus kita pahami. Jadi kita harus memanfaatkan usia produktivitas kita, ya, produktif kita untuk sangat produktif, Bapak Ibu, karena ketika kita pensiun itu tidak ada waktu lagi, ya kan, untuk kita kembali ke belakang, sehingga siklus kehidupan keuangan ini harus kita lakukan dengan baik. Next. Nah, pertama, sebelum kita memulai semua, ya Bapak Ibu, kita harus memiliki dana darurat. Tadi saya lihat udah ada Q&A, pertanyaan langsung. Apakah dana darurat, tabungan ataupun investasi? Langsung saya jawab di sini. Kita harus dana darurat dan tabungan itu sama, ya. Jadi kita lakukan pertama ini yang pokok, ya. Sebelum kita ngomong yang canggih-canggih seperti investasi di saham, reksadana saham ataupun misalnya sekarang fenomenal cryptocurrency, ini harus yang Bapak Ibu lakukan, harus kita lakukan. Kalau single itu masih belum menikah atau berkeluarga itu minimal 6 bulan, walaupun rule of thumb-nya katanya 3-6 bulan. Konservatif kita 6 bulan dari konsumsi bulanan. Jadi kalau konsumsi bulanannya 5 juta, kita harus punya 30 juta. Harus punya, Bapak Ibu. Ya, baru kita nanti diskusi yang lain atau kita ngomongin yang lain. Setelah itu kalau untuk yang berkeluarga kita 6-12 bulan, tapi konservatifnya kita harus punya 12 kali atau 12 pengeluaran bulanan. Jadi kalau misalnya satu keluarga pengeluaran bulanannya itu 10 juta, dia harus punya 120 juta, harus punya. Kalau kita tidak punya, yang single tadi 6 bulan atau 6 kali, sedangkan family itu 12 kali, itu tidak ada maknanya yang lainnya. Ya, jadi harus dimiliki dana darurat. Ya, jadi ilustrasinya kalau tadi 20 juta, dia harus 240 juta, harus punya. Dan ini bisa ditempatkan di tabungan, deposito, atau reksadana pasar uang. Kenapa? Karena instrumen ini yang paling liquid, yang paling gampang dicairkan, seperti itu. Ya, next. Setelah itu Bapak Ibu harus punya asuransi, ya, asuransi di kesehatan maupun jiwa. Ya, kenapa? Karena masa produktivitas kita ketika kita mengumpulkan aset, ya, atau kita berinvestasi untuk menyiapkan dana pensiun. Ya, sebenarnya ultimate-nya itu adalah bahagia kalau kata Aristoteles kan gitu. Jadi pensiunnya itu kita akhirnya bahagia kan gitu. Bahagianya itu atau pensiunnya nggak perlu umur 55 atau 60. Ya, artinya financial freedom. Kalau kita turunkan dalam keuangan, ya financial freedom itu bisa di umur 40 atau 45. Semakin cepat semakin baik supaya kita bisa menikmati hidup. Karena biasanya di atas umur 55 tenaga udah nggak ada atau 60, kita tidak bisa menikmati apa yang kita kumpulkan selama masa produktif kita. Nah, itu yang harus kita siapkan asuransi kesehatan. Sekarang secara peraturan kita harus punya BPJS kesehatan, tapi harus ditambah dengan asuransi tambahan supaya kita
mendapatkan pelayanan yang optimal. Ya, begitu juga asuransi jiwa. Asuransi jiwa ini konsepnya adalah kita memberikan suatu kepastian, suatu security terhadap keluarga yang kita tinggalkan, terutama kepala keluarga di sini. Ya, jadi kalau kepala keluarganya cinta dengan keluarganya, ya kalau dia terjadi apa-apa, maka keluarga yang ditinggalkan itu tidak langsung drop penghasilannya. Jadi ada apa namanya cash flow yang menggantikan si kepala keluarga bila mengalami resiko jiwa. Ya, jadi tapi prioritasnya kesehatan, setelah itu asuransi jiwa. Nah, ini idealnya adalah kita mempunyai 10 sampai 15 tahun pengeluaran. Jadi dihitung tadi pengeluaran kalau 10 juta berarti 120 juta. Kalau 10 tahun maka dia harus mempunyai manfaat asuransi jiwanya itu adalah 1,2 miliar seperti itu. Supaya keluarga yang ditinggalkan selama 10 tahun dia masih bisa cari kehidupan, ya, entah yang ditinggalkan itu sekolah dulu, ya anaknya sekolah dulu, nanti setelah kerja dia bisa mandiri, ya. Itu terkait asuransi. Next. Nah, ini terkait perencanaan pendidikan. Pendidikan itu filosofinya adalah gift, adalah hadiah dari orang tua kepada anak. Kalau kita cinta sama anak kita, kita memberikan pendidikan yang baik, ya kan, sehingga kita harus merencanakan pendidikan itu, ya kan, apakah mau di overseas di luar negeri, atau mau di lokal, ya kan, atau mau di sekolah pemerintah, ya nggak masalah juga, ya. Yang penting kita merencanakan pendidikan, dan pendidikan itu tadi konsepnya adalah gift, kado, ya. Jadi kita juga tidak perlu memaksakan sebenarnya, tapi kita juga bisa mengusahakan pendidikan kepada anak-anak kita, ya. Selanjutnya. Nah, ini oke, berikutnya tadi udah ya asuransi. Oke, dana pensiun ini kita siapkan. Seringkali saya memberikan materi kepada para pensiunan, ya biasanya mereka menyiapkan pensiun itu 1 atau 2 tahun diberikan materi tentang perencanaan keuangan dana pensiun. Nah, mereka mengeluhkan biasanya mereka nggak siap, ya kan? Jadi mereka selalu mengatakan, Pak, harusnya materi ini diberikan kepada karyawan yang baru masuk, Pak. Betul. Supaya mereka bisa menyiapkan. Jadi dana pensiun itu berapa yang kita perlukan? Ya, ini tergantung dari kebutuhan hidup kita. Apakah kita nanti pensiunnya mau di level 10 juta, mau level di 15 juta, 20 juta. Nah, itu nanti kita cek apakah ada instrumen atau aset, ya, yang memberikan imbal hasil, ya kan, 9%, 10%, ya kan. Nah, untuk kebutuhan hidup kita, ya, yang 10 juta, 15 juta tadi, atau misalnya Pak, saya 5 juta juga cukup, Pak, kan itu. Pagi makan ketoprak, siang ketoprak, malam ketoprak, kan gitu. Ya boleh aja, kan gitu. Tapi kita harus menyiapkan dana pensiun itu, ya kan. Kita berinvestasi, mengumpulkan aset supaya nanti ketika pensiun, income yang kita peroleh dari kita bekerja atau kita berusaha bisa di-cover oleh aset atau investasi kita atau usaha yang kita rintis, ya, karena kita memang arahnya harus bisa menjadi entrepreneur, ya. Berikutnya, hutang dibagi 2, konsumtif dan produktif. Konsumtif ini tidak ada toleransi, kita tidak boleh punya hutang konsumtif, yaitu hutang untuk membeli suatu aset, suatu barang yang tidak memiliki pendapatan. Jadi pendapatan aja harus dilihat apakah pendapatan itu bisa menutup atau membayar kreditnya. Itu sederhananya. Nanti keren-kerennya tuh ada yang namanya struktur modal, ya kan, teori-teori yang canggih-canggih. Tapi pada filosofinya, ya kan, kalau kita membeli suatu barang, dia harus menghasilkan pendapatan, dan pendapatan itu harus bisa membayar bunga atau cicilannya. Ya. Nah, kalau belum bisa, walaupun dia menghasilkan, misalnya dia menghasilkan 5 juta, ya, tapi kreditnya, ya, kreditnya itu cicilannya adalah 7 juta, ya. Nah, berarti belum ke cover, itu masuk dalam hutang konsumtif. Jadi hutang itu diperbolehkan kalau dia produktif, ya. Jadi kalau income-nya bisa menutup cicilannya, ya. Nah, itu hutang produktif. Nah, next. Nah, ini ya contohnya, kalau dia hutang baik,
ya dia akan menghasilkan pendapatan, tapi kalau hutangnya buruk dia justru menimbulkan biaya dan mengurangi pendapatan kita. Ya, jadi kita menjadi beban dari hutang atau kita menjadi beban dari barang atau aset yang kita beli, seperti itu ya. Next.